Ada sahabat Nabi bertamu ke rumahnya. Nabi itu kan kalau ngetuk kan Assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ucap salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Nabi jalan. Nabi kalau sudah salam 3 kali jalan. Kita kan enggak salam 3 kali ngepel HP-nya macam-macam. Ngetok pakai pintu masih enggak, ini ambil batu lemparkan rumahnya sekalian. Ini Nabi ngetok 3 kali, salam 3 kali, enggak dibukain, Nabi jalan. Begitu Nabi jalan dikejar sama sahabat tadi. Ya Rasulullah, ayo masuk ke rumah. Ya tadi dia udah salam, saya dengar. Sengaja saya jawabnya pelan. Kenapa? Biar salam kamu semakin banyak di rumah kami ya Rasulullah. Jangan ditiru tapi ya. Ujian apa yang gak pernah dialami sama Nabi? Yatim pernah. Ditinggal mati ibu udah. Ditinggal mati kakek udah. Diusir udah. Kemudian percobaan pembunuhan dialami. Difitnah udah. Apa cobaan yang enggak diterima sama Nabi? Anaknya mati udah. Putra Nabi Ibrahim ketika meninggal Nabi nangis. Udah dialami itu semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ujian apa yang gak dialami sama Nabi? Ada anak muda kekinian langsung angkatan. Ada Habib, ujian yang belum pernah dialami sama Nabi. Apa? Ngelamar cewek terus ditolak. Udah dialami sama Rasulullah. Nabi itu pernah ngelamar ditolak, pernah. Terus baper? Enggak. Enggak ada baper, enggak ada. Kemudian apa? Kata-kata puitis lebay-lebay, nggak ada. Ketika jodohnya Siti Khadijah, ya Nabi mencintai Siti Khadijah dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Semoga insyaallah nasihat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Mutiara ilmu telah kita dengarkan bersama dan semoga itu insyaallah bisa mengisi hati-hati kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya, alhamdulillah dapat kesempatan kesini juga setelah sekian lama hanya lihat via YouTube aktivitas di MRBJ. Alhamdulillah datang ke sini juga, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya malam ini berbahagia di sini. Nanti kita bisa berbahagia di surga bersama dengan Nabi Muhammad, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai memasuki tentang materi yang ingin kami sampaikan, sebelumnya pesan persatuan untuk kita semuanya. Setiap bulan Maulid kita ini sibuk debat muslim sama muslim, maulitan apa enggak maulitan. Akhirnya enggak produktif. Yang mau maulitan ya silahkan maulitan, yang enggak mau maulitan juga jangan menyalahkan yang baca maulid. Itu yang paling cakep. Dan kita semuanya yang sudah mau maulid ini, kita juga harus tahu belum tentu mereka yang enggak maulid itu jangan dianggap enggak cinta sama Nabi. Mereka juga cinta sama Rasulullah, cuma dengan cara mereka sendiri.
Begitu. Kita juga cinta dengan Nabi Muhammad dengan cara kita membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Masing-masing sama-sama pecinta Nabi Muhammad SAW. Rugi kalau orang yang mencintai Nabi dan mencintai Nabi saling berdebat hanya karena beda cara di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita nggak mau jadi orang yang merugi. Kita mau jadi orang yang bawa misi persatuan. Silahkan kamu nggak maulid, kamu mau maulid silahkan. Yang penting kita punya sama-sama kesamaan. Apa kesamaan kita? Sama-sama cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ingin kami sampaikan di malam hari ini adalah semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya begini, jadi ada satu peristiwa yang saya alami hingga akhirnya di beberapa kajian saya mengangkat materi ini. Saya mengisi kajian lewat Zoom. Nah, di kajian lewat Zoom itu tentang maulid ya, tiba-tiba ada pertanyaan yang masuk begini, Habib, tahu dari mana kalau Rasulullah itu sempurna? Jadi ragu, jadi ya mungkin dia dapat informasi ya Rasul itu manusia biasa begitu ya. Qul innama ana basyarun, tapi nggak dilanjutkan, yuha ilayyanya nggak dibaca. Yuha ilayyanya ini yang paling penting. Kenapa? Karena basyarun yuha ilayya, ya berarti nggak sama dong dengan basyarun yang lainnya. Nabi manusia betul, tapi dapat wahyu. Dan sekarang ini nggak mungkin orang dapat wahyu. Loh, orang zaman sekarang ngaku dapat wahyu. Kalau perempuan dapat wahyudi, laki dapat wahyuni berarti. Kalau wahyu ilahi nggak mungkin ada udah. Yang dapat wahyu terakhir itu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu khatamun nubuwah, stempel kenabian letaknya di punggung bagian belakang. Kenapa? Artinya di belakang Nabi Muhammad udah nggak ada Nabi lagi. Hikmahnya di situ. Ini stempel di belakangnya Nabi nih. Kenapa? Belakangnya Nabi udah nggak ada Nabi lagi. Terakhir kali Nabi yaitu Rasulullah SAW. Nah, akhirnya ada pertanyaan. Tahu dari mana kalau Nabi Muhammad SAW ini sempurna? Nah, di sini kita akan bahas. Jadi kesempurnaannya Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau mau kita bahas tuntas nggak selesai. 2 kali pertemuan Beb nggak selesai. 1000 kali nggak selesai. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau berkumpul nih ahli-ahli sastra, mereka semuanya mau mensifatkan Nabi Muhammad SAW sampai habis masa ini nggak bisa disifati Nabi Muhammad dengan sempurna. Karena istimewanya Rasulullah SAW. Dari berbagai macam sisi itu ada keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Ilmu kajian tentang Nabi itu banyak sekali. Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau itu kan ulama yang produktif sekali, termasuk tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, Jalalain itu artinya 2 jalal. Siapa 2 jalal? Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Itu 2 jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ini Imam Jalaluddin As-Suyutinya ini ulama yang sangat produktif. Beliau di antara karyanya yang paling istimewa selama 20 tahun. Jadi beliau buat kitab 20 tahun baru jadi. Apa judul kitabnya? Al-Khasaisul Kubra. Khususiyah yang besar, yang istimewa. Khususiyahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat-riwayat itu Imam Suyuti membuktikan Nabi Muhammad gak sama dengan manusia biasa. Karena keistimewaannya Rasulullah SAW. Banyak riwayat tentang Nabi SAW dan gak bisa kalau disebutkan satu persatu, gak akan salah. Kita akan bahas Nabi SAW sempurna. Kita bahas dulu dari fisiknya. Karena sahabat itu mensifatkan Nabi gimana? Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi SAW itu manusia yang terbaik. Apa? Khuluqan, perangainya, wa khalqan, dan fisiknya. Nabi SAW itu manusia yang sangat sempurna. Tampannya sempurna. Gantengnya Nabi itu sempurna. Gak ada yang mengalahkan ketampanan Nabi Muhammad. Gak ada.
Nggak ada. Anda sekarang ini kumpulkan nih orang-orang tertampan yang ada di dunia ini sekarang ini, kalau suruh kumpul jadi satu, sama orang yang paling jelek sama, asalkan lagi mati lampu. Bener nggak? Mati lampu ganteng jelek, kelihatan? Nggak kelihatan. Tapi kalau Nabi Muhammad mati lampu, Anda duduk dengan orang-orang yang lain, Nabi Muhammad bersinar wajahnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Gak ada kurangnya. Kalau orang itu disebut orang ganteng, ada kurangnya. Ini kurang tinggi, ini kurang lebar, ini kurang macam-macam. Kayak kulkas saja ambil kurang lebar juga. Tapi kalau Rasulullah SAW itu sempurna. Sampai-sampai kata Hasan bin Thabit ketika melantunkan syair memuji beliau, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau ya Rasulullah diciptakan gak ada aib, gak ada celah, gak ada cacat. Seakan-akan engkau tuh milih sendiri, milih tingginya sekian, kulitnya begini, matanya begini, hidungnya begini, mulutnya begini, rambutnya begini. Seakan-akan seperti itu Nabi Muhammad SAW karena sempurnanya beliau. Gak ada kurangnya, gak ada kurangnya. Ada salah satu syair ini di Indonesia populer, terutama di pondok-pondok pesantren populer. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Nah, syair itu populer. Nah, syair itu kenapa di pondok-pondok populer itu syair tentang keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Jadi masyhur populer dikarenakan ada di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu beliau di kitabnya melantunkan syair itu, untuk syair itu. Ya ternyata syair itu udah masyhur di Hijaz, Mekah Madinah, syair itu udah masyhur. Saya baca kitab judulnya Al-Iqdul Yawakid, karya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Idrus bin Umar Al-Habsyi itu kurang lebih masanya mungkin 120-140 tahun lah hidupnya dari zaman kita, 150 tahun yang lalu kurang lebih. Dia tuh keliling sanad ilmu dari berbagai macam ulama. Ketika beliau ke Madinah berjumpa dengan salah satu ulama, di antara ijazah yang diberikan adalah syair lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tafa'at aslan fi madaz. Zaman ini syairnya sampai bawah itu ada 5 atau 6 bait dan dikatakan siapa yang menghafalkan syair ini taruh di rumahnya, ada tulisan syair ini di rumahnya, maka rumahnya tidak akan terbakar, rumahnya tidak akan kecurian karena berkat kemuliaannya Rasulullah SAW. Itu. Mau tahu syairnya sampai komplit? Mau? Ya nanti cek di Instagram saya aja ya. Lo diterangkan di sini kan panjang nanti ya. Cek di Instagram saya, nanti insya Allah saya masukkan di story. Instagramnya apa Beb? Ya tanya sama yang tahu, yang tidak tahu tanya sama yang tahu, yang sudah tahu kasih tahu, yang belum tahu selesai. Nanti saya masukkan, ada lam yahtalim qattu taha mutlaqan, juga ada video tentang syarahnya itu juga nanti kita share linknya di situ ya. Jadi kalau mau mengkaji tentang keistimewaannya Nabi Muhammad SAW, nanti kita bisa mengkaji di situ. Nah sekarang kita mengkaji fisiknya Nabi. Fisik Nabi SAW itu sempurna tingginya. Kalau jalan sama orang-orang yang tinggi, Nabi Muhammad SAW itu yang paling tinggi. Tapi kalau jalan sama orang-orang yang pendek, Nabi Muhammad gak kelihatan terlalu ekstrim tingginya. Pas terus. Kalau duduk bareng-bareng, Nabi Muhammad pundaknya yang paling tinggi. Wa katfuhu qad alata qauman idza jalasu. Kalau duduk nih paling tinggi pundaknya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi nggak pernah menguap. Oh coba tuh foto model yang cakep, waktu nguap itu di foto, yakin langsung nggak laku itu. Jelek, tapi Nabi nggak pernah nguap. Kenapa? Allah nggak mau Nabi Muhammad ada momen terlihat kurang baik di mata sahabatnya Nabi Muhammad. Ya mau, selalu indah momennya Nabi Muhammad SAW. Gak pernah nguap Rasulullah SAW. Keringatnya wangi.
Ini udah nggak bisa ditandingin ini kalau yang ini. Keringatnya wangi. Itu dulu Ummu Sulaim pernah ambil keringatnya Nabi Muhammad SAW. Digunakan apa? Narju barokatuh li sibyanina, ya Rasulullah, saya ambil berkahnya untuk anak-anak kami. Apa kata Nabi? Jangan. Nabi nggak ngomong gitu. Nabi apa? Asabti, benar kamu. Jadi pakai itu minyak wangi Ummu Sulaim, wanginya itu aromanya luar biasa. Juga ada satu riwayat dikisahkan di kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Ada satu keluarga mau mantu, mau hajatan nikah, tapi nggak punya apa-apa ketika itu. Diupayakan sama Rasulullah SAW. Ternyata kurang wangi-wangian. Ya udah, Nabi ambilkan keringatnya Rasulullah SAW. Dikasihkan keringatnya Nabi SAW ke keluarga itu, begitu dipakai aromanya satu kota Madinah. Bahkan sampai rumah itu digelari rumah itu rumahnya orang-orang yang wangi. Di zaman itu pakai dikit aja aromanya satu kota Madinah. Ini rumahnya orang-orang wangi. Sampai dikenali rumahnya karena aroma harum daripada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau begini fisiknya Nabi sempurna apa enggak? Sempurna. Anda mau cari cacatnya, ada enggak? Kurangnya ada enggak? Enggak ada. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, beruntung orang-orang yang hatinya bisa menerima kalau Nabi SAW itu sempurna. Ketika hati kita terisi dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin mudah mata kita memandang Nabi Muhammad SAW di dunia ini dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu fisiknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau akhlaknya luar biasa. Abu Hurairah, Siti Aisyah meriwayatkan suatu ketika Siti Aisyah ditanya, kaifa kana Rasulullah SAW idza khala fi baiti. Gimana Nabi Muhammad SAW kalau beliau sedang ada sendiri di rumahnya? Kata menyendiri, nah itu lagi menyendiri di rumah nggak ketemu orang banyak, itu gimana? Karena kalau kita ini sekarang lihat akhlaknya orang, ketika kumpul di masyarakat, maaf, bisa pencitraan, bener nggak? Yang paling ngerti siapa? Orang yang tinggal bareng, orang yang tinggal bersama, itu yang paling ngerti. Siti Aisyah ditanya gimana nih akhlaknya Nabi Muhammad? Kata Siti Aisyah, kana alyanan nasi basaman dhahakan. Beliau itu orang yang paling lembut, senyum terus kalau di rumah, ketawa terus kalau di rumah. Lam yura qattu maddan rijlaihi baina ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah menjulurkan kakinya di hadapan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada orang kalau kumpul sama temennya, wah kelihatan orang yang baik, ketawa terus ya. Begitu masuk rumah, seremnya kayak Al-Guju. Masuk rumah matanya melotot, anak dimarahin, dibentak dan lain sebagainya. Na'udzubillah min. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Akhlaknya beliau itu paling sempurna. Kalau di rumah lembut, senyum, ketawa. Kemudian setelah itu beliau nggak pernah menjulurkan kakinya, di depan para sahabatnya Nabi SAW karena ketawaduannya Rasulullah SAW dan betapa mulianya adabnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu juga riwayat-riwayat yang lain tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW dikatakan. Di sini, ini dalam kitab yang kita baca ini, di sini disebutkan Anas bin Malik. Dia meriwayatkan Anas bin Malik itu orang yang kumpul sama Nabi. 10 tahun bareng sama Nabi. Jadi tahu persis tentang Rasulullah SAW. Jadi kan disampaikan manaqibnya oleh Habib Mustafa, insyaallah. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan.
Beliau Nabi SAW itu wajahnya paling cakep, paling indah, dan akhlaknya itu yang paling mulia. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu sempurna karena akhlaknya mulia, kebalik. Akhlak mulia yang diajarkan oleh para nabi, diajarkan Nabi Adam, diajarkan Nabi Idris, diajarkan Nabi Nuh, diajarkan Nabi Musa, diajarkan nabi yang lainnya, diajarkan wali yang lainnya. Semua akhlak yang sempurna itu, semua akhlak mulia itu belum sempurna. Kapan sempurna akhlak yang mulia? Ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi Muhammad menjadi sempurna karena akhlaknya mulia, tapi akhlak yang mulia menjadi sempurna karena Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlak ini, perilaku manusia tidak akan menjadi baik, ada kesempurnaan di situ kecuali dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kemuliaannya bukan sebab, tapi kemuliaannya itu zatnya. Ya, lihat nih, perhatikan. Kalau ulama, habib, kiai, guru, mu'alim, yang diperingati apa? Haulnya ya. Haul itu hari wafatnya. Siapa sih yang diperingati haulnya? Orang yang hidupnya baik, matinya baik. Itu baru layak diperingatin haulnya. Ya kan? Orang hidupnya baik, matinya nggak baik, nggak dibuat haulnya. Anda pernah dengar ada haul orang yang matinya overdosis narkoba? Pernah? Ada nggak? Ada apa matinya suul khotimah kok mau diperingati haulnya? Nggak diperingati haulnya. Orang yang hidupnya baik, sukses nih, sampai matinya juga dalam keadaan baik, diperingatin haulnya. Betul. Tapi kalau Nabi bukan hari wafatnya, Nabi dari lahir udah mulia. Maka yang kita kenang itu hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Lahirnya aja itu udah mulia. Lahirnya aja itu udah nggak sama kayak yang lainnya Nabi Muhammad itu. Lahirnya aja, hamilnya aja ibunya nggak pernah merasakan berat. Ibunya Nabi itu hamil nggak pernah merasakan berat. Ibu-ibu sekarang kalau hamil gimana? Berat apa enggak? Berat. Melahirkannya sakit. Ibu Nabi Muhammad hamilnya nggak berat. Nggak ada apa-apa. Dan ketika hamil mimpi macam-macam. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, di situ ada beberapa wanita, ada Syafa, ada Fatimah, ibunya Utsman bin Abil As. Ya, ketika bayi Rasulullah SAW itu terlahirkan di alam ini, maka ada cahaya yang sampai menerangi gedungnya orang-orang Romawi. Anda kira-kira cari senter, Anda nyenter dari sini kelihatan Gunung Bromo di Jawa Timur sana. Itu senternya belinya di mana? Di Tokopedia ada apa enggak itu? Apa di mana? Di mall itu ada apa enggak itu? Enggak mungkin ada. Ini Anda bisa bikin terangnya sampai kelihatan. Dan ini kelihatan bukan mimpi, kelihatan nyata. Ini nur, cahaya. Allah aja mensifatkan laqad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Nurun siapa? Nabi Muhammad SAW. Nur, ini cahaya, bercahaya beliau ketika itu. Kelihatan cahayanya Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit itu ketika itu beliau umur 7 tahun. Saya masih ingat ketika saya usia 7 tahun. Itu malam kelahiran Nabi Muhammad. Saya lihat bintang itu turun ke rumahnya Nabi Muhammad. Mau jatuh bintang itu, saya takut. Kok kejatuhan bintang? Tapi nggak ada apa-apa, bintang itu jatuh terang benderang ketika itu. Di tempat itu malam itu teriak-teriak orang Yahudi. Siapa bayi yang lahir? Siapa bayi yang lahir? Ini yang lahir Nabi, ini yang lahir Nabi. Teriak-teriak itu orang-orang Yahudi ketika itu. Teriak-teriak semuanya. Kata Hasan bin Thabit, saya masih ingat, dan itu adalah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Istimewa. Jadi lahirnya aja udah istimewa. Lahir udah terkhitan. Matanya udah pakai celak. Bahkan tali pusarnya udah terputus. Siapa nih antara kita yang lahir udah dikhitan?
Enggak ada. Satu pun enggak ada. Tapi ini terjadi untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak sama dengan manusia pada umumnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu, jadi Nabi SAW itu akhlaknya adalah akhlak yang sangat mulia. Bahkan disifatkan oleh Siti Aisyah, beliau mengatakan kana ahsanan nasi khuluqan wa kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya mulia dan akhlaknya Nabi Muhammad itu Quran. Yardha li ridhahu wa yaghdabu li ghadabih. Nabi SAW itu ridha ketika dalam keridhaannya Allah Ta'ala Al-Quran, dan marah juga ketika memang harus marah sesuai dengan ajarannya Al-Quran. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Tapi beliau sekalipun marahnya beliau itu bukan marah dengan mengeluarkan kata-kata sikap-sikap yang keji atau kata-kata yang keji. Wala sakhaban fil aswaq, dan enggak pernah beliau teriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Dan beliau enggak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi justru beliau itu memaafkan. Itu langsung memaafkan. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi. Kita membahas tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sempurna. Anda bahas dari sisi apa? Sabarnya. Enggak ada yang mengalahkan sabarnya Nabi Muhammad. Ujian yang diterima sama para nabi sebelumnya Rasulullah, itu ujiannya yang paling berat itu Nabi Muhammad SAW. Paling berat itu ujiannya Nabi Muhammad. Ujian apa yang gak pernah dialami sama Nabi? Yatim pernah, ditinggal mati ibu udah, ditinggal mati kakek udah, diusir udah, kemudian percobaan pembunuhan dialami, difitnah udah. Apa cobaan yang enggak diterima sama Nabi? Anaknya mati udah. Putra Nabi Ibrahim ketika meninggal Nabi nangis. Udah dialami itu semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ujian apa yang enggak dialami sama Nabi? Ada anak muda kekinian langsung angkatan. Ada Habib, ujian yang belum pernah dialami sama Nabi. Apa? Ngelamar cewek terus ditolak. Udah dialami sama Rasulullah. Nabi itu pernah ngelamar ditolak, pernah. Siapa yang menolak lamaran Nabi ketika itu? Nabi pernah suka sama Ummu Hani, putrinya Abu Thalib, saudarinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dilamar sama Rasulullah, keduluan orang lain ternyata. Itu bukan ditikung ini, keduluan ya. Tikung kan orang zaman sekarang gitu. Jadi Nabi ngelamar nggak diterima lamarannya, pernah dialami sama Nabi. Terus baper? Enggak ada baper, enggak ada. Kemudian apa kata-kata puitis lebay-lebay, enggak ada. Ketika jodohnya Siti Khadijah, ya Nabi mencintai Siti Khadijah dengan sepenuh hati. Ngelamar pertama ditolak. Ketika akhir usia Nabi itu Ummu Hani udah nggak ada suaminya, dilamar lagi sama Nabi Muhammad. Diterima apa ditolak? Tolak lagi. Karena ketika itu alasannya Ummu Hani takut, saya ini ngurusin anak, saya masih kecil. Kalau saya ngurusin anak, nggak ngurusin Nabi Muhammad nanti takutnya, nggak maksimal. Saya nanti ngurusin Rasulullah, akhirnya nggak ngurusin anaknya. Akhirnya lamaran ditolak, Nabi ya biasa. Nabi justru muji, wah hebat ya perempuan Quraisy itu, perhatiannya sama anak itu luar biasa. Seperti itu. Kira-kira Ummu Hani cinta nggak sama Rasulullah? Cinta apa enggak? Cinta. Nabi Muhammad cinta apa enggak? Cinta. Jawaban cintanya kok kayak baper semuanya begini. Kira-kira nih Nabi Muhammad cinta nggak sama Ummu Hani? Cinta. Ummu Hani juga cinta nggak sama Nabi? Cinta. Nah, ini adalah dalil cinta tidak harus memiliki. Nah, ya, yang ketawa berarti korban patah hati, itu aja. Hadirin Allah Ta'ala. Jadi itu semua ujian, semua
bentuk cobaan dan lain sebagainya itu semuanya sudah pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah dialami sama Nabi. Nabi itu sudah mengalami ujian yang macam-macam di dalam kehidupan beliau. Itulah Rasulullah SAW, dan beliau tetap akhlaknya, kelakuannya tetap menjadi suri teladan yang terbaik untuk kita. Anda bayangkan manusia dengan ujian sebanyak itu, dari yatimnya, kemudian dari sisi akhlak, dari sisi yatimnya ditinggal mati ibunya, kakek, percobaan pembunuhan. Saya tuh bahkan Nabi itu pernah putrinya diceraikan di hadapan beliau. Jadi dulu kedua putri Nabi itu nikah sama putranya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu bukan cuma pamannya Nabi, tapi juga besannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini bukan hanya pamannya Nabi, tapi juga besannya Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Lahab. Besanan nama Nabi ketika Nabi dakwah begitu. Abu Lahab kan musuhin Nabi kan, mati-matian. Akhirnya apa puncaknya? Kedua putrinya suruh menceraikan putrinya Nabi. Yang satu menceraikan dengan berat hati, yang satu menceraikan dengan senang hati, bahkan dengan menghina Nabi Muhammad. Yang satu menceraikan dan menghina Nabi, bahkan ngeludah di dekatnya Nabi. Kemudian satu mendoakan, semoga kamu nanti diterkam sama hewan buas. Abu Lahab itu percaya nggak kalau Rasulullah itu seorang utusan Allah? Percaya. Kalau dilihat dari kisah ini percaya. Karena begitu Nabi doakan, Abu Lahab langsung ketakutan. Ketakutan Abu Lahab. Waduh, ini nanti gimana kalau anakku diterkam binatang buas? Anda bisa bayangkan. Jadi nggak percaya, bilang ini bukan Rasul. Begitu Nabi doain, nyumpain, ketakutan. Bahkan terus nyewa bodyguard untuk ngawal anaknya kemana-mana. Anda bisa bayangkan, karena ketakutannya dan karena yakinnya doa Nabi itu pasti akan terjadi. Akhirnya ketika dalam satu perjalanan dagang, tidur gitu, malam tidur istirahat, datang macan ini semua di sekelilingnya anaknya Abu Lahab gak ada yang dimakan, cuma anaknya Abu Lahab yang dimakan sama macan. Benar terjadi. Jadi Abu Lahab ini ya lucu, ngomongnya ini penyihir, ini macam-macam, tapi begitu di Nabi SAW itu doa, yakinnya setengah mati sama doanya Rasulullah SAW. Jadi itu pernah dialami sama Nabi Muhammad. Jadi gak ada ujian yang dialami sama orang zaman now kecuali sudah dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi Anda lihat wajahnya Nabi itu selalu tersenyum. Wajahnya Nabi itu selalu tersenyum terus Nabi Muhammad. Kan Abu Darda itu pernah senyum terus. Istrinya sampai pegel. Abu Darda, kamu dikira orang tolol nanti. Dikit-dikit senyum. Kata Abu Darda, enggak peduli. Saya lihat Nabi Muhammad SAW ma yuhadditsu hadisan illa tabassama. Nabi itu enggak pernah berbicara kecuali dalam keadaan senyum. Pokoknya saya meniru Nabi. Senyum terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketawa, Nabi Muhammad waktu ketawa. Rasulullah waktu ketawa. Kadang-kadang cerita tauhid itu kan cerita urusan akhirat ini kan berat. Karena Nabi cerita mengemas dengan lucu, dengan ketawa kok. Dulu pernah ada Nabi cerita, ini kisah dari yang ada nih. Ini riwayat-riwayat yang saya bawakan itu dari kitabnya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Abdullah Sirajuddin Al-Husaini ada di sini riwayat-riwayatnya itu. Nah, jadi ketika itu Nabi SAW cerita ada orang nanti di hari kiamat disidang sama Allah Ta'ala. Ketika disidang Allah Ta'ala itu dikerjain sama Allah Ta'ala, dosanya ada ini banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Sama Allah Ta'ala dipertontonkan dosa-dosa kecilnya. Dia takut, aduh ini udah dosa kecil aja udah gini, gimana kalau dosa besar? Takut dia takut. Dalam keadaan takut begitu,
Dia ketakutan ini baru dosa kecilnya udah banyak. Ini dosa besarnya nanti gimana? Dan dia ketakutan mikirin dosa besarnya nanti juga dipertontonkan. Ini baru dosa kecilnya ini. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengatakan, kamu melakukan itu semuanya ya, nggak ingkar ya, nggak bisa ingkar lagi udah. Allah mengatakan, ketahuilah semua dosa-dosamu sudah aku rubah menjadi hasanah, kebaikan dan pahala. Langsung orang ngomong, ya Allah, ada dosa-dosa yang lain yang belum kelihatan di situ. Maksudnya dosa-dosa besarnya kok belum nggak dirubah jadi pahala sekalian emangnya dosa besarnya. Itu Nabi ketika menyampaikan itu, maka Nabi SAW itu menyampaikan dengan sering Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan seperti itu dengan tertawa seperti orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga itu, kamu masuk surga. Diperlihatkan seakan-akan surga itu penuh. Begitu dia mau masuk, lihat sungkan, kok penuh. Bilang, ya Allah penuh ini. Cek lagi. Lihat lagi. Penuh ya Allah. Cek lagi. Ketahuilah kamu mendapatkan tempat di surga luasnya kaplingmu 10 kali lipat luasnya bumi ini. Dapat tempat di surga. Wa dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itu adalah tempat kedudukan penghuni surga yang paling rendah. Seperti itu coba. Bisa kita bayangkan. Itu Nabi SAW menyampaikan itu dengan ketawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Zaid bin Thabit. Ini biar kita tahu ada gambaran kesehariannya Rasulullah ya. Jadi Nabi itu jangan Anda kira hidupnya tegang, stres, setreng begitu, enggak. Nabi sama sahabatnya nih ya macam-macam. Ada sahabat Nabi, Anda bisa bayangkan. Cuma ini jangan dianggap sebagai suri toladan ini ya. Niatnya bagus tapi ya jangan ditiru ya. Dan tidak apalagi kalau ada ulama atau habib yang bertamu, jangan sampai ditiru. Ada sahabat Nabi bertamu ke rumahnya. Nabi itu kan kalau ngetuk kan Assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam jawabnya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ucap salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Nabi jalan. Nabi kalau sudah salam 3 kali jalan. Kita kan enggak salam 3 kali ngepel HP-nya macam-macam. Ngetok pakai pintu masih enggak, ini ambil batu lemparkan rumahnya sekalian loh bro. Ini Nabi ngetok 3 kali, salam 3 kali, enggak dibukain Nabi jalan. Begitu Nabi jalan dikejar sama sahabat tadi. Ya Rasulullah, ayo masuk ke rumah. Ya tadi saya udah salam, saya dengar. Sengaja saya jawabnya pelan. Kenapa? Biar salam kamu semakin banyak di rumah kami ya Rasulullah. Jangan ditiru tapi ya. Akhirnya nanti ada Habib mau ke rumah. Habib silahkan mampir ke rumah saya Habib. Nanti tunggu ya Habib ya. Assalamualaikum, gak dibuka-bukain ya. Itu sahabat itu seperti itu kehidupannya. Jadi dengan Nabi SAW itu ya rileks, ya santai, ya kemudian ada bercanda dan lain sebagainya. Itu kehidupan sahabat Nabi SAW. Kehidupan keseharian mereka itu sangat indah. Sangat indah. Dan gak ada bentuk kehidupan sosial yang lebih indah dibandingkan kehidupan sosial yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Kehidupan sosial yang paling indah adalah kehidupan sosial yang dijalani oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nggak selesai nih kalau membahas akhlaknya Nabi, banyak bener, cuma majlis ini majlis yang mulia, majlis ini majlis yang sangat mulia. Majlis ini insya Allah kita sama-sama mengkaji bagaimana akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang memang akhlak-akhlak yang unik-unik, yang orang jarang terpikirkan gitu, orang-orang jarang terpikirkan. Yang unik lagi, yang menurut saya unik, ini sampai sekarang saya belum pernah menemukan teori psikologi yang bisa menjadikan orang itu dicintai sama setiap teman duduknya dan masing-masing merasa dirinya orang yang paling dicintai. Ini saya belum pernah ketemu.
Dulu tuh saya dulu kuliah sempat merasa salah masuk jurusan. Itu dulu jurusannya akuntansi. Nah, ngitung duit tapi nggak ada duitnya. Tapi ketika itu minat saya senangnya sama psikologi. Jadi saya punya koleksi buku-buku psikologi itu banyak. Jadi nggak pernah baca buku akuntansi, baca buku psikologi. Lulus kuliah baru saya masuk ke pondok pesantren. Tapi sempat kuliah dulu sampai lulus baru masuk ke pondok pesantren. Nah, saya belum pernah ada teori psikologi yang menjadikan gimana caranya ada satu orang, misalkan ada 10 orang berinteraksi dengan orang itu, 10 orang ini masing-masing merasa dirinya orang yang paling dicintai. Nggak pernah ada teori psikologi. Ada? Nggak ada. Yang ada kan bagaimana agar dicintai sama semua orang, kan ada itu kan ada buku How to Influence People atau apalah, lupa saya nama judulnya bahasa Inggris itu. Bagaimana agar dicintai sama semua orang, kan ada itu buku itu. Ini Nabi Sallam itu bukan cuma dicintai, setiap orang merasa dirinya paling dicintai sama Nabi Muhammad. Ada sampaikan. Bahkan sampai Amr bin As ini lihat Nabi SAW itu kalau diajak bicara itu memperhatikan, serius banget, sama semua orang begitu. Kata Amr bin As, sampai aku ini menyangka aku ini orang yang paling dicintai sama Rasulullah. Kata Amr bin As begitu. Akhirnya nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya sama Abu Bakar, kira-kira pilih mana? Dari saking pedenya, Amr bin As ini nganggap, padahal ini masuk Islamnya bukan generasi awal, akhir nih Amr bin As ini. Ini dulu musuhin Nabi ini. Saya sama Abu Bakar, pilih mana? Ana khairun am Abu Bakar? Saya sama Abu Bakar itu lebih baik mana? Pedenya dia nganggap dia nomor 1, Abu Bakar nomor 2. Dari saking pedenya luar biasa ini. Yang hebat bukan Amr bin As, pedenya itu bukan itu. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang Amr bin As diperlakukan oleh Nabi Muhammad sampai dia punya perasaan saya lebih dicintai dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Cara Nabi memperlakukan itu gimana? Ini kan yang luar biasa, ya kan? Gimana Nabi memperlakukan dia sampai seorang Amr bin As yang dulunya tuh musuhi Nabi, itu ketika masuk Islam baru sebentar merasa dirinya orang yang paling dicintai sama Nabi. Gimana Nabi memperlakukan dia? Ayahnya Al-Asi bin Wa'il. Al-Asi bin Wa'il itu orang yang tiap hari mencaci maki Nabi, sampai yang ketika Nabi anaknya wafat dia mendoakan Nabi mandul, Batara Muhammad, sampai ketika itu turun ayat inna a'tainakal fasholli lirabbika inna syani'aka huwal. Hafal semuanya, surat favorit soalnya ya. Wallahu ahad, Allahu berbinas, inna a'taina, ya naik level sedikit wal asri. Ini surat Al-Kautsar ini turun karena Al-As bin Wa'il, anaknya Amr bin As ini. Ada saya dulu musuh Nabi, musuh Rasulullah ini dulu. Anda saya bayangkan bagaimana Nabi memperlakukan dia, sampai dia merasa dirinya nomor 1, Abu Bakar nomor 2. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya atau Abu Bakar? Kata Nabi, Abu Bakar. Oh, berarti Abu Bakar 1, saya nomor 2. Saya atau Umar? Ayo jawab, Umar. Mikir lagi, berarti saya nomor 3. Saya atau Utsman? Jawab lagi, Utsman. Nggak nanya lagi udah kalau gitu. Kenapa? Saya takut saya nomor terakhir. Anda bisa bayangkan mulianya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendengarkan pembicaraan itu. Jadi kalau ada orang yang membisikin Nabi itu Nabi nunduk begini. Kan kita kalau mau dibisikin kan nggak mungkin orangnya maju, kepalanya kan kita harus mundur kan nggak mungkin. Kan mesti kita kepalanya juga maju kan. Jadi Nabi itu kepalanya akan maju dan nggak akan kepalanya mundur sampai orang tersebut yang mundur duluan. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi, kalau jabat tangan Nabi nggak akan ngelepas sebelum orang itu yang melepas duluan.
Hakadha akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke semua akhlak yang agung-agung dari para nabi. Nabi Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nabi Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ayub dengan sabarnya. Nabi Yusuf dengan sifat pemaafnya. Semuanya itu kalah dengan innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim Allah Ta'ala berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuluqin azim. Akhlak beliau akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat luar biasa. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi ini manusia yang kalau kita kaji enggak ada habisnya loh ini. Enggak ada habisnya. Ini saya baru mengkaji dari sisi akhlaknya Nabi. Kalau saya mengkaji lagi dari sisi kehebatannya Nabi Muhammad enggak akan selesai. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud kehebatan apa? Wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi itu lunak di tangannya Nabi Daud. Nabi Daud itu besi, tangan Nabi Daud kayak adonan roti. Jadi saking lunaknya. Nabi Muhammad enggak bisa. Oh, Nabi Muhammad punya kehebatan yang lebih istimewa dibandingkan itu. Ketika perang Badar, Uqasyah bin Mihsan perang. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim dan At-Tabrani. Jadi ada sanadnya semuanya nih, ini gak ngarang ini, ada sanad semuanya ini. Ada sanad semuanya. Perang Uqasyah ini, pedangnya patah. Itu nomor 2, ya Rasulullah pedangnya patah. Nah, perang Badar kita perlu tahu ketika itu kondisinya kaum muslimin serba terbatas, bahkan persenjataannya terbatas. Pedang patah, ya udah, sama Nabi diambilkan pelepah kurma, dikasihkan sama Rasulullah. Inilah untung yang jadi sahabat bukan kita. Kalau kita kan udah protes. Rasulullah ini kan pelepah kurma, ini buat apa? Kan banyak nanya udahan. Musuhnya udah sampai mana kalau banyak nanya. Dapat dari Nabi ini sahabat langsung dipegang, dibawa, pelepah kurmanya berubah jadi pedang. Salat Nabi Muhammad. Hadis, ini riwayat sahih, jelas. Riwayat sahih. Berubah menjadi pedang. Panjang, kokoh, mengkilat. Dipakai berkali-kali perang, enggak patah-patah pedang ini. Sampai Uqasyahnya mati syahid, pedangnya masih ada. Nama pedangnya Al-Qawi, si kuat. Nama pedangnya si kuat, Al-Qawi. Begitu. Itu pedangnya siapa tadi? Uqasyah. Dari pelepah kurma yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kalau kita bahas dari sisi itu lagi, panjang lagi, enggak mau kita bahas. Dan saya ini terus terang saya enggak biasa ceramah lama-lama. Karena saya ini punya prinsip lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi saya enggak mau ceramah lama-lama itu enggak mau. 2145 kan selesai sesuai dengan rundown. Terakhir closing statement nanti insya Allah kapan-kapan kita jumpa lagi insya Allah. Closing statement intinya kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Jadi Habib Muzaba menyampaikan, ayo bawa yuk Nabi Muhammad pulang ke rumah kita masing-masing ya. Gimana sih kita mau menghidupkan Nabi di sekitar kita, hidupkan ajaran Nabi. Hidupkanlah sunnahnya Rasulullah SAW. Anda yang udah datang malam ini maulid Nabi, jangan minum pakai tangan kiri. Anda harus ikuti sunnah, minumnya Anda pakai tangan kanan. Nah, kadang-kadang ada hadis yang sama para mubalik disampaikannya sepenggal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Itu ada awalnya dulu. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang mencintai aku bersamaku nanti di dalam surga. Jadi kita ini kalau pengen dapat berkah tergantung bagaimana kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Di rumah-rumah kita, di rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari. Maka dikatakan
al-mutamassik bisunnati inda fasadi ummati, orang yang berpegang dengan ajaran ketika umatku ini rusak, maka dapat pahala falahu ajru syahid. Lagi falahu ajru mi'ati syahid, 100 orang yang mati syahid. Karena besarnya pahala orang yang memegang teguh sunnah Nabi Muhammad SAW. Lagi man ahya sunnati faqad ahyani, kata Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka sungguh dia menghidupkan aku, kata Rasulullah. Menghidupkan Nabi Muhammad, dan bisa bayangkan. Dengan apa? Dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Cerita penutup. Ini kalau sampai 21.45 lebih ya mohon maaf ya. Cerita penutup ya, penutup. Injury time. Nggak sampai ada penalti, tenang aja ya. Ntar lagi gol. Ini penutup. Bawa ini pulang ke rumah kita masing-masing, insya Allah kita pulang bawa bekal yang banyak, insya Allah. Nabi ketika masa dakwah semakin berkembang, Nabi kirim surat ke raja-raja. Surat ke raja-raja. Kirim surat sampai ke Raja Persia, Raja Romawi, dan raja-raja yang lainnya. Raja Persia menerima suratnya Nabi, suruh masuk ke dalam agama Islam. Raja Persia inti kisahnya sombong, marah, disobek-sobek suratnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dengar, Nabi mengatakan apa? Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Anda tahu, raja yang merobek suratnya Nabi itu matinya perutnya dirobek sama anaknya sendiri. Jadi Persia itu hancurnya bukan karena serangan luar memang menghancurkan Persia, tapi karena dari dalam. Jadi mengatakan Allah akan robek-robek kerajaannya. Ada nggak sekarang peninggalannya Persia? Ada nggak? Romawi kan masih ada kan? Ada kan? Ibu kota Italia apa? Roma. Klub sepak bola AS Roma kan juga ada ya. Masih ada peninggalan. Romawi itu masih ada peninggalannya. Persia ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Paling cuma game Prince of Persia. Bukan saya main game, saya nggak suka main game. Tapi kan ada itu film atau game itu. Itu cuma itu aja. Kenapa? Nabi udah doa, dirobek-robek kerajaannya. Ini raja yang robek suratnya Nabi, dirobek perutnya anaknya sendiri. Jadi ini anak, ini kisah saya baca di kitab Hadis Marqatul Mafatih karya Syekh Mullah Ali Al-Qari. Jadi ini anak pengen cepat jadi raja, tapi bapaknya nggak mati-mati. Kurang ajar memang anaknya ini. Akhirnya bapaknya juga kerasa, ini anakku kok ada bau-bau nggak enak ini. Akhirnya bapaknya nyimpen racun di kotak gitu, dikasih tulisan. Maaf ya, tulisannya maaf, obat kuat. Kuat apa? Yang paham biar dijelaskan sama yang belum paham, yang belum paham tanya sama yang sudah paham. Pokoknya intinya obat kuat, itu aja. Obat kuat. Akhirnya anaknya bunuh bapaknya. Masuk kamar bapaknya, vitamin diminum, bapak mati, anak mati semuanya. Persia begitu, dirobek-robek kerajaannya karena ngerobek suratnya Nabi Muhammad SAW. Romawi terima surat dari Nabi. Rajanya nanya, panggilkan orang dari Arab, tanya, ini pengikutnya orang kaya atau orang miskin, bertambah atau berkurang? Kemudian yang ngaku ciri-cirinya nanya. Tertarik Raja Romawi, pengen masuk kumpulkan semua kabinet Romawi Jaya, menteri-menteri semuanya kumpulkan semuanya. Ngomong, ayo saya kepengen masuk ikut agama Islam. Marah itu semua menteri-menteri. Begitu marah langsung rajanya pencitraan. Cukup, saya hanya mengatas kesetiaan kalian. Ternyata kalian setia. Padahal raja tertarik pengen masuk Islam. Tapi setelah itu suratnya disimpan. Riwayat ada salah seorang raja Arab ketemu sama raja Romawi, tanya, Romawi kok eksis ya? Eksisnya tuh kok lama. Persia padahal sudah hancur, kok Romawi masih eksis? Kata rajanya, ada rahasianya, yuk kamu saya tunjukin. Dibukakan ada satu kotak gitu, ditaruh wadah yang bagus, ternyata isinya surat dan dikata itu qad zala aktsaru hurufi. Hurufnya udah banyak yang hilang. Nah, itu suratnya Nabi Muhammad SAW.
Kata raja tadi, selama surat ini mesti kita pegang dan kita muliakan, insya Allah kerajaan kita akan tetap berjaya. Pertanyaannya nih, kira-kira kalau Anda dapat suratnya Nabi, mau nggak? Mau nggak? Jawab mau ya, kok ngantuk. Mau apa enggak? Dirawat? Dirawat? Kalau ada yang mau beli 1 miliar dikasih? 5 miliar? Mikir. 10 miliar? Kasih? Suratnya Nabi? Anda rawat enggak? Nah, Anda dapat lebih daripada suratnya Nabi. Anda dapat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rawat enggak sunnahnya Nabi di rumah Anda semuanya? Dirawat enggak acaranya Nabi? Salat duha, salat witir, memaafkan orang lain, salawat sama Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan enggak anak kita sama Nabi? Kalau kita rawat ini peninggalan Nabi Muhammad SAW di rumah kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum, doanya tadi dari Habib Ahmad Musaba sudah cukup, saya nggak nambah doa lagi. Saya cuma idem dengan doanya beliau, diaminkan dan itu sudah cukup yakfi untuk kita semuanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.